Pada awalnya, manusia mengenal emas melalui sungai dan bebatuan. Para pencari emas, gold prospectors, menyusuri aliran air, mendulang pasir, dan menggali urat kuarsa dengan harapan menemukan kilau kuning yang menjanjikan kehidupan baru. Namun, di balik euforia penemuan emas, tersimpan satu kenyataan pahit. Sebagian besar emas sebenarnya terbuang. Butiran emas halus yang terlalu kecil untuk tertangkap wajan dulang hanyut bersama air. Emas yang terperangkap dalam batuan sulfida tertinggal sebagai limbah. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, gunungan tailings, sisa pengolahan biji, mulai mengelilingi lokasi tambang. Saat itulah manusia perlahan menyadari bahwa emas tidak hanya berada di tanah yang belum digali, tetapi juga di tanah yang sudah dibuang. Kesadaran ini melahirkan babak baru, gold recovery. Pada abad ke-19, merkuri menjadi kunci. Logam cair berwarna perak ini mampu memeluk emas dan membentuk amalgam. Para pengusaha tambang mulai mengolah ulang tailings dengan merkuri, memeras sisa emas yang sebelumnya tak tersentuh. Usaha ini berkembang cepat, terutama di wilayah gold rush seperti California dan Amerika Selatan. Untuk pertama kalinya, gold recovery berdiri sebagai usaha tersendiri, terpisah dari kegiatan pencarian emas. Namun, keberhasilan itu dibayar mahal. Sungai dan tanah tercemar merkuri, meninggalkan luka lingkungan yang terasa hingga berabad kemudian. Revolusi sejati terjadi pada akhir abad ke-19, ketika proses sianidasi ditemukan. Pada tahun 1897, metode MacArthur Forrest memperkenalkan larutan sianida sebagai pelarut emas. Teknologi ini mengubah segalanya. Emas yang sebelumnya mustahil diambil, kini dapat diekstraksi hingga lebih dari 90%. Pabrik pengolahan berdiri bukan di sungai, tetapi di kawasan industri. Gold recovery bertransformasi menjadi industri kimia dan metalurgi, dikuasai oleh insinyur, bukan lagi sekadar penambang. Memasuki pertengahan abad ke-20, dunia menyaksikan fenomena baru. Banyak tambang tua tutup karena cadangan menipis, tetapi meninggalkan jutaan ton limbah yang ternyata masih kaya emas. Gold recovery menemukan ladang emasnya sendiri, reprocessing tailings. Tanpa menggali tanah baru, emas tetap mengalir ke pasar dunia. Bagi banyak negara berkembang, ini menjadi pintu masuk ke industri emas dengan resiko lebih rendah dibandingkan prospecting. Kemudian datang era efisiensi massal. Teknologi heap leaching, carbon in pulp, dan carbon in leach memungkinkan pengolahan biji kadar rendah dalam skala besar. Pada titik ini, gold prospecting kehilangan dominasinya. Emas tidak lagi bergantung pada keberuntungan menemukan urat baru, tetapi pada kemampuan mengolah apa yang ada secara efisien. Menjelang akhir abad ke-20, emas kembali berubah wajah. Ia tidak lagi hanya tersembunyi di perut bumi, tetapi juga di kota-kota modern. Papan sirkuit, prosesor komputer, dan limbah elektronik menyimpan emas dengan kadar jauh lebih tinggi daripada biji tambang. Muncullah konsep urban mining. Gold recovery memasuki bengkel-bengkel kecil, laboratorium rumahan, dan pabrik daur ulang. Untuk pertama kalinya, usaha kecil dan menengah mampu bersaing dalam rantai pasok emas global. Namun, dunia tidak tinggal diam. Kerusakan lingkungan akibat merkuri dan sianida memicu regulasi ketat. Konvensi Minamata menjadi penanda berakhirnya era emas yang kotor. Sebagai respons, teknologi hijau berkembang. Bio-leaching, tiosulfat, glisin, dan resin penukar ion. Gold recovery memasuki fasa baru, bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan. Hari ini, emas yang beredar di pasar dunia sebagian besar bukan hasil dulang di sungai, melainkan hasil pemulihan dari batuan lama, dari limbah, bahkan dari sampah elektronik. Gold prospecting tetap hidup sebagai simbol petualangan dan harapan, tetapi tulang punggung industri emas modern adalah gold recovery. Sejarah membuktikan satu hal. Ketika emas semakin sulit ditemukan, manusia tidak berhenti mencarinya. Mereka belajar mengambil kembali apa yang pernah terbuang.